Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa, di mana ada soal UAS yang berkaitan dengan komunikasi massa. Di sini saya akan menjelaskan soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Jelaskan pengertian dari komunikasi dan juga komunikasi massa. Tentunya kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, tentunya kita sudah mengetahui bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menyampaikan informasi kepada orang lain tentunya. Di sini kita juga tahu bagaimana cara menjaga perasaan orang lain dalam kita berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah pertukaran informasi dari komunikator ke komunikan. Apa sih yang disebut dengan komunikator? Komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi, baik itu informasi secara lisan ataupun secara tulisan yang disampaikan kepada komunikan. Tentunya ada pesan yang disampaikan, baik itu berupa surat, berupa suara, ataupun gambar-gambar yang disampaikan kepada komunikan. Seiring berkembangnya informasi, tentunya ada banyak sekali komunikasi-komunikasi yang muncul di berbagai media. Nah, komunikasi yang muncul di media tersebut disebut sebagai komunikasi massa. Apa sih komunikasi massa? Komunikasi massa adalah komunikasi yang melibatkan banyak sekali orang. Karena komunikasi massa ini sifatnya yaitu menggunakan media massa yang tentunya akan melibatkan banyak orang. Pada saat kita menggunakan media sosial, tentunya kita itu menyampaikan informasi atau komunikasi massa ke khalayak atau ke banyak orang. Seperti pada saat kita menggunakan media sosial, kita menyampaikan informasi, kita men-share sebuah informasi, ataupun orang yang berjualan di media sosial itu termasuk dari komunikasi massa. Apa sih dampak dari komunikasi massa atau efek dari komunikasi massa? Tentunya komunikasi massa ini komunikasi yang begitu besar, yang memiliki banyak efek, baik itu efek positif ataupun efek negatif. Nah, dari dampak komunikasi massa ini tentunya kita itu harus menggunakan media massa sebaik mungkin. Jangan sampai dengan menggunakan media massa, menggunakan media digital, kita itu tidak mengetahui apa sih batasan-batasan dari komunikasi yang kita lakukan. Nah, tentunya pada saat kita menggunakan media massa itu, kita harus mengetahui bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang banyak, bagaimana cara kita menyampaikan informasi, dan bagaimana cara kita menanggapi informasi-informasi yang ada di media sosial. Banyak di antara kita, mahasiswa ataupun masyarakat-masyarakat di sekitar, tidak menyampaikan informasi itu secara maksimal ke media. Tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap orang yang melihatnya. Saat ini orang menyampaikan informasi di media sosial itu sangat dibutuhkan. Komunikasi massa ini dampaknya itu sangat besar. Korban dari komunikasi massa ini tidak hanya menyebabkan efek yang begitu besar, tetapi sangat mempengaruhi psikologi seseorang. Nah, pada saat seseorang itu memposting video, lalu kita menanggapi video tersebut, namun kita menyampaikan pesan-pesan yang tidak baik di video tersebut, akan membuat pembuat video tersebut akan merasa sakit hati. Nah, itu tentunya adalah salah satu dampak buruk dari komunikasi massa. Dan ada juga dampak positif dari komunikasi massa. Dampak positif dari komunikasi massa adalah bagaimana cara kita membuat atau menyampaikan informasi ke khalayak atau ke banyak orang. Tentunya kita itu menyampaikan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, informasi yang positif kita berikan kepada masyarakat. Nah, itu akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari dampak positif dan juga dampak negatif dari penggunaan media massa dan juga komunikasi massa. Apa sih manfaat dari komunikasi massa untuk yang bersifat kognitif dan afektif dan juga konatif? Massa adalah orang yang banyak, tapi mereka tidak berada di suatu tempat, tetapi memperoleh informasi yang sama. Nah, itu dimaksud sebagai kognitif, yaitu mereka itu tahu bahwa informasi apa yang ada di daerah sebelah, informasi apa yang ada yang akan diperoleh oleh masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Nah, selanjutnya afektif. Nah, informasi yang sudah diterima oleh masyarakat, apakah kita setuju terhadap informasi tersebut atau kita tidak setuju informasi tersebut, atau bahkan kita bersifat netral terhadap komunikasi-komunikasi yang ada di media sosial tersebut. Konatif. Nah, informasi yang kita peroleh itu apakah menimbulkan pola pikir atau menimbulkan perilaku? Bagaimana cara kita menanggapi? Lalu hal apa yang akan kita lakukan setelah kita menerima informasi tersebut? Pada proses penyuntikan vaksin COVID-19, tentunya banyak dari media-media sosial mengabarkan bahwa adanya korban dari COVID-19. Nah, tentunya kita harus mencari informasi itu lebih dalam lagi. Lalu, tindakan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat sehingga kita mampu meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan vaksinasi adalah salah satu kegiatan yang membantu kita dalam proses kesehatan. Nah, bagaimana sih awal muncul dari komunikasi massa ini? Nah, seiring berkembangnya information teknologi dan komunikasi, tentunya komunikasi massa ini berkembang juga karena komunikasi massa ini selalu berkaitan dengan media. Nah, seiring berkembangnya media sosial, seiring berkembangnya informasi, maka komunikasi massa ini akan berkembang juga seiring berkembangnya teknologi-teknologi yang ada di dunia ini.
Kita tahu bahwa dengan berkembangnya internet, maka komunikasi massa ini begitu berkembang pula. Maka dari itu ada baiknya kita menggunakan media massa ini sebaik mungkin. Jangan sampai kita menggunakan media massa ini tidak sebaik mungkin. Kita memberikan hal negatif kepada masyarakat, tentunya itu hal yang sangat buruk, teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa, tentunya kita sudah mampu memfilter bagaimana cara kita memperoleh informasi dan juga bagaimana cara kita menyampaikan informasi kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara kita menyampaikan informasi di media sosial? Banyak sekali saat ini kita tidak mengetahui bahwa media yang kita gunakan itu berguna untuk apa. Seperti WhatsApp itu digunakan untuk media-media yang bersifat privasi. Bagaimana sih pengaruh komunikasi massa terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia? Nah, tentunya pada saat kita merantau kuliah ke wilayah Aceh, seperti saya dari Sumatera Utara berkuliah di wilayah Aceh, tentunya saya harus tahu apa sih tradisional ataupun budaya-budaya yang ada di Indonesia, yang ada di Aceh khususnya, yang tentunya akan saya pelajari ataupun saya cari tahu supaya saya mengerti apa aturan-aturan yang ada di daerah tersebut, tentunya supaya adanya kenyamanan kita tempat tinggal di daerah tersebut. Nah, tidak mungkin kan pada saat kita membawa kebiasaan kita lalu kita membawa ke wilayah Aceh, tentunya akan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Kita tidak disukai oleh masyarakat Aceh, kita juga tidak disukai oleh teman-teman kita. Nah, maka dari itu tempatkanlah posisi kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, kita harus mengikuti aturan-aturan dari budaya tersebut. Nah, itulah sekilas tentang dari komunikasi dan juga komunikasi massa yang tentunya nanti akan memberikan manfaat pada teman-teman semua yang menonton video ini, tentunya kepada diri saya sendiri dan juga akan memberikan dampak positif kepada teman-teman semua. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa kita harus tahu menempatkan diri di mana kita berada dan juga di mana kita tempat tinggal.